Kalian pasti pernah menonton setidaknya satu karakter dalam sebuah film yang dikenal autis, tapi sangatlah jenius. Ya, itu adalah autisme dengan Savant Syndrome. Contohnya seperti Dr. Murphy dalam film berjudul The Good Doctor. Surgeon! Dr. Han! I am a surgeon! Atau karakter Raymond dalam Rain Man. Let me check. Sorry about the toothpicks. 82, 82, 82. Karakter Dr. Murphy memiliki pengetahuan medis yang sangat tinggi, dan karakter Raymond memiliki kemampuan bermatematika yang di luar nalar. Mereka sangatlah jenius dalam bidang-bidang mereka tersebut, sampai bisa dibilang melebihi batas manusia. Dari sinilah kita mengenal frasa bahwa orang jenius biasanya juga gila. Tapi apa itu autisme sebenarnya? Apa itu Savant Syndrome? Mari kita ulas lebih dalam dan mengenal apa itu autisme dalam video kita yang satu ini. Autisme adalah sebuah spektrum gangguan jiwa, di mana seseorang memiliki gangguan perkembangan yang biasanya terjadi sebelum berusia 3 tahun, dengan kelainan fungsi dalam 3 bidang berikut ini, yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terbatas atau berulang. Baik, yang pertama nih, interaksi sosial. Apa yang terjadi ketika bidang interaksi sosial mengalami gangguan? Orang dengan autisme mengalami kesulitan memahami aturan sosial yang tidak tertulis. Mereka mungkin tidak paham mengenai ekspresi wajah dari lawan bicaranya, bahasa tubuh atau emosi orang lain, sehingga sering dianggap sebagai pribadi yang cuek ataupun dingin. Padahal sebenarnya mereka mengalami kesulitan dalam membaca sinyal-sinyal sosial tersebut. Mereka juga kesulitan menunjukkan empatinya pada lawan bicara yang sedang kesulitan atau sedang merasa sedih, sehingga mereka sering dianggap sebagai orang yang acuh tak acuh terhadap emosi orang lain. Dalam scene film terkenal dari Rain Man, karakter Raymond yang diperankan oleh Dustin Hoffman ini adalah contoh klasik dari autisme. Ia memang sangat terampil dalam perhitungan matematika, sangat jenius bahkan. Tapi ia sama sekali tidak bisa memahami sedikit pun emosi dari saudaranya itu, si Charlie. Seperti seolah-olah dunia mereka berdua ini sangat berbeda. Lalu yang kedua, orang dengan autisme mengalami gangguan dalam komunikasi. Gangguan komunikasi dalam autisme bukan hanya tentang kesulitan dalam berbicara, tetapi juga dalam memahami dan menggunakan bahasa dengan tepat. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang sangat formal atau aneh mungkin dalam situasi yang santai. Misalnya, seorang anak kecil mengatakan kepada ibunya, "Ibu, bolehkah ibu memberikan saya cairan bening dengan suhu kamar?" Ini contoh aja. Cairan yang dimaksud dari si anak itu sebenarnya kan adalah air. Suhu kamar berarti mungkin pada suhu normal, tidak dingin atau tidak panas. Mereka juga kesulitan atau tidak memahami humor, sarkasme, atau bahasa kiasan. Jika seseorang berkata, "Aku hampir mati karena tertawa," mungkin mereka akan kesulitan dalam mencerna itu karena mereka mengartikannya secara harafiah. Bagaimana mungkin tertawa membunuh mereka, bukan? Yang terakhir, gangguan dalam perilaku dan minat yang berulang. Orang dengan autisme sering memiliki ritual, gerakan, atau minat khusus yang mereka ulang-ulang. Mereka juga bisa sangat terpaku pada satu topik tertentu dan merasa tidak nyaman jika ada perubahan dalam rutinitas mereka. Contoh nyatanya, mereka senang melakukan gerakan berulang seperti misalnya mengepakkan tangan, mengayunkan tubuh, atau menggigit benda tertentu sebagai cara menenangkan diri. Biasanya mereka juga sangat terpaku pada suatu topik ketika sedang berbicara. Misalnya seorang anak mungkin hanya mau berbicara tentang dinosaurus sepanjang hari dan tidak peduli dengan topik lainnya. Mereka juga sangat terikat dengan rutinitas. Misalnya harus duduk di kursi yang sama saat makan, atau merasa sangat terganggu jika melihat jadwal mereka berubah sedikit saja. Tapi bukan berarti orang dengan autisme tidak dapat merasakan emosi. Mereka tentunya masih bisa merasakan emosi, tapi mengekspresikannya dengan cara yang berbeda dan unik. No, you're... Lalu apa itu Savant Syndrome? 10% orang dengan autisme katanya dilaporkan memiliki Savant Syndrome, di mana mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, di luar nalar. Kemampuan luar biasa tersebut bisa dalam bidang tertentu, misalnya matematika, musik, seni, atau bahkan ingatan fotografis. Tapi tidak semua orang dengan Savant Syndrome itu pasti autis juga. Beberapa dari mereka memiliki Savant Syndrome akibat cedera pada otak. Contoh nyata dari Savant Syndrome ini adalah Kim Peek yang mampu membaca dan mengingat lebih dari 12.000 buku, dan Stephen Wiltshire yang merupakan seorang seniman autis yang bisa menggambarkan kota dengan detail hanya dengan sekali melihatnya. Hebat bukan? Oke, jadi sekarang kita lebih mengenal mengenai autisme dan Savant Syndrome. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.